Ada yang unik dari rumah makan Padang yang banyak tersebar di penjuru Nusantara. Bukan soal lauk ataupun bumbu khasnya, melainkan soal keberadaan sebuah foto kakek berpeci dengan sarung yang menjuntai di bahunya. Foto ini memang kerap ditemukan di banyak rumah makan Padang. Rata-rata perlakuannya sama, yakni foto hitam putih si kakek dibingkai dalam figura jadul dan dipajang di dinding rumah makan. Ada yang memajangnya menghadap pintu keluar rumah makan, ada pula yang berdekatan dengan etalase menu. Biasanya orang yang jual nasi Padang itu kalau berasal dari Pariaman memasang foto sosok beliau itu. Setahu aku dia tuh seorang ulama gitu, jadi kayak beberapa rumah makan itu majang itu karena jadi panutan gitu. Begitulah pendapat masyarakat tentang foto si kakek, yakni sebagai identitas rumah makan. Bisa jadi ini benar adanya, karena biasanya para pedagang nasi Padang yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat akan memajang foto si kakek di warungnya. Contohnya di beberapa rumah makan yang terletak di Jalan Raya Pariaman Sicincin, Kecamatan Sungai Saria. Foto kakek berpeci telah dipajang hingga 1 dekade lamanya di kedai mereka. Mereka meyakini sang kakek adalah ulama yang dihormati yang membawa berkah bagi masyarakat sekitar dari dia masih hidup bahkan sampai sudah berkalang tanah. Ya kalau buat sendiri ya lagi tuh ya memang adalah keberkahan dari Allah SWT melalui Ungku Salia. Memang buat keberkahannya, karena semenjak dia ada tuh kayaknya pokoknya wilayah Sungai Saria ini ada musibah segala macam, tapi terhindarlah kalau sewilayah kawasan ada dia nih. Pokoknya ada penculikan segala macam, pokoknya terhindarlah. Lantas, siapakah sosok kakek ini sebenarnya? Mengapa ia begitu dihormati masyarakat Pariaman? Sosok kakek berpeci ini ternyata memiliki nama lengkap Syekh Karimatullah Ungku Saliah. Namun ini bukanlah nama yang sebenarnya. Nama asli beliau adalah Dawat. Dan Ungku Saliah adalah nama panggilannya yang akrab di telinga masyarakat. Dibesarkan dalam lingkungan dengan pendidikan agama yang kuat, Ungku Saliah rajin belajar dan juga beribadah. Tak heran, ia mendapat gelar Saliah yang artinya anak yang saleh dari sang guru dan juga masyarakat setempat. Karena kesaktian dan ilmu agamanya, Ungku Saliah merupakan sosok terpandang di Pariaman. Waktu pasar itu di Lubuk Alung sedang ramai, dia bilang sama orang, pulang-pulang semua, hari mau hujan lebat katanya. Padahal panas. Nah, bagi yang ngerti, orang lari pulang. Bagi yang tidak ngerti, ya dia bertahan sana. Berselang beberapa waktu, kiranya memang datang serangan dari Belanda ke pasar Lubuk Alung. Maka orang terjemahkan, inilah yang dikatakan hujan lebat. Kesaktiannya juga disebut-sebut membuat penjajah kolonial ketar-ketir. Hingga Ungku Saliah pernah ditahan oleh Belanda karena dianggap termasuk salah satu orang yang berpengaruh dan sering memimpin pemberontakan. Namun masyarakat saat itu sempat dibuat bingung lantaran melihat ada 2 Ungku Saliah di waktu yang bersamaan. Yang satu ditahan dan satu lagi tengah beraktivitas di kampungnya. Waktu agresi datang itu orang banyak ngumpul di sini. Waktu subuh jamaah ini diajak salat subuh ke tepi sungai. Jadi pasukan Belanda menengok banyak jamaah. Dijatuhkanlah mortir dari pesawat. Akhirnya mortir itu nggak mau meledak, mengikutlah di ekor pesawat tadi, jatuh di dalam sawah. Akhirnya nggak jadi kena seluruh jamaahnya. Kemudian pernah ketemu juga dengan Belanda di sini, pernah disentrom, pernah ditahan dalam sel, pernah dihadang dengan senjata, pindah mempan. Kami pun berkunjung ke makam Ungku Saliah. Rupanya makam yang terletak di Desa Sungai Saria, Kecamatan 7 Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman ini dikelilingi oleh pemukiman warga yang masih termasuk keluarga besarnya.
Ungku Salihah wafat pada 3 Agustus 1974. Di sini ada tempat tidur lengkap dengan kasurnya Ungku Salihah yang ditata rapih. Selain itu juga ada alat masak tradisional yang masih disimpan sampai sekarang. Konon alat masak ini sering digunakan masyarakat setempat di pagi hari. Mereka percaya jika menyalakan api di sini bisa membuat pikiran yang tadinya kosong menjadi normal kembali. Lantas, bagaimana foto Ungku Salihah bisa tersebar begitu luas hingga ke rumah makan Padang? Awalnya barangkali Buya Ungku Salihah ini dia namanya cukup terkenal di Padang Pariaman. Mungkin yang langsung ketemu dengan dia tidak seberapa, hanya cerita-cerita dari orang ke orang. Dia karena salutnya mereka itu banyak kelebihan, maka dipajanglah fotonya. Jadi artinya ada kefanatikan kepada guru lah gitu. Ada seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebar luasan foto Ungku Salihah. Dia adalah Suwardi. Pada tahun 1969-an, studio foto yang besar di Sungai Sarya hanya ada 2 dan Suwardi adalah pemilik salah satunya. Pada suatu hari, Suwardi tiba-tiba memiliki kesempatan memotret Ungku Salihah. Padahal ia termasuk orang yang enggan difoto pada masa itu. Di foto aslinya sebenarnya ada 2 orang, yakni Ungku Salihah dan di sebelah kirinya ada Pincang, julukan untuk pengawalnya. Atas seizin Ungku Salihah dan keluarga, Suwardi diperbolehkan mencetak ulang film negatifnya. Namun Suwardi berinisiatif mencetaknya dengan hanya mengambil wajah Ungku Salihahnya saja. Masa itulah mulai dipegang listnya itu dulu hitam putih, mempunyai film kan, itu yang dicetak. Jadi kata Pincang itu bilang, ini filmnya jangan bilang-bilang, jangan hilang ya, Ajo, jangan hilangnya. Insya Allah saya simpan sampai saat ini, kalau nggak salah masih ada tulisan yang 2 orang duduk itu. Saya simpan di rumah orang tua kan. Tak disangka, foto yang awalnya hanya terpajang di rumah anggota keluarga ternyata mengundang perhatian dari masyarakat setempat. Mereka meminta izin kepada pengawal Ungku Salihah untuk memajang foto ulama mereka di kedai-kedai mereka. Akhirnya, foto Ungku Salihah pun dengan cepat diperbanyak dan terpajang di berbagai rumah makan daerah Pariaman. Kalau kita menaruh gambar Buya di kedai kita, letaknya harus menghadap ke muka kan, keluar. Pernah orang bilang di sini kalau dia dusta kita. Preman-preman itu masuk kan, preman mau merampas di dalam kan, mau menebrak kan. Dilihatnya gambar Buya itu, takut ya, balik lagi, nggak mau udah masuk. Suwardi juga termasuk salah satu saksi hidup yang dulu sering mendapatkan doa dari Ungku Salihah lewat tiupan di kepalanya sebagai cara untuk mengobati sakit yang dideritanya. Kala itu Suwardi masih berusia 6 tahun. Sering kita kalau ketemu di jalanan, kita itu selalu menikur semuanya, ini dembus. Dembusnya itu kita yang bikin sehat. Kalau ada sakit-sakitan, mudah-mudahan Allah memberi sehat pada kita. Itu karenanya memang terbukti orang-orang sakit itu bentar aja diembus kan, alhamdulillah dia sadar. Namun keluarga besar Ungku Salihah tak pernah memberikan izin memajang foto tokoh Pariaman ini jika berujung ke perilaku syirik atau menduakan Tuhan. Kemudian tambahannya, bagi yang ambil foto ke keluarga atau ke pihak sini, selalu kita sarankan tolong sisihkan hasil daripada jualan, sedekah, infak, wakaf segala macamnya untuk pembangunan lokasi ini. Karena acara banyak. Kalau ini acara peringatan Maulid 7 hari yang ke-50. Ada yang jauh-jauh sebelum itu ada peringatan Maulid ini selama 7 hari. Itu langsung gagasan beliau. Dimulai pada tahun 1951. Udah yang ke-73 tahun saat ini.
Melalui foto ini, Ungku Salia bukan hanya dikenang kebaikan dan karomahnya, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati dari generasi ke generasi. Terbukti hingga kini, sosok Ungku Salia tak pernah luntur dalam hati masyarakat Pariaman.